warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Firdausyarrohma dengan NIM 2103411000093. Kali ini saya akan menjelaskan materi transformasi digital selama perkuliahan. Transformasi digital adalah suatu proses perubahan menuju masa depan yang didasari pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan untuk memberikan nilai tambahan bagi perusahaan atau korporasi. Lalu mengapa sih kita perlu untuk melakukan transformasi? Alasan pentingnya transformasi yang pertama adalah karena teknologi yang berkembang secara pesat, yang merubah cara manusia beraktivitas, berkomunikasi, dan berinteraksi. Yang kedua adalah beragam aplikasi yang menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Yang ketiga adalah sudah banyak produk-produk berbasis teknologi digital seperti e-money, digital wallet, internet banking, cryptocurrency yang ditawarkan oleh para kompetitor bisnis. Terdapat beberapa hal yang perlu ditransformasikan. Yang pertama adalah perubahan mindset, yaitu mindset untuk bisa berpikir bahwa suatu yang bisa dikerjakan dengan teknologi tak perlu dikerjakan secara manual. Yang kedua adalah perubahan manusia, yaitu setiap individu harus bisa berpikir kreatif dan inovatif dalam mengembangkan suatu perubahan. Yang ketiga adalah perubahan kebiasaan bekerja, yaitu setiap pekerja harus memiliki sifat semangat bekerja dan selalu inovatif. Dan yang keempat adalah perubahan proses. Kali ini saya akan membahas tentang disrupsi teknologi. Disrupsi teknologi dapat dianggap sebagai lonjakan evolusi dalam dunia teknologi yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berbisnis. Menurut Profesor Clayton Christensen, disrupsi menggantikan pasar lama industri dan teknologi untuk menghasilkan suatu pembaharuan yang lebih efisien dan lebih menyeluruh. Terdapat beberapa contoh disrupsi, salah satunya yaitu disrupsi profesi. Misalnya saja keberadaan tukang pos yang sekarang sudah mulai jarang ditemukan karena sudah maraknya media digital yang mempermudah komunikasi. Media komunikasi digital dapat mempermudah komunikasi jarak jauh antar perorangan secara lebih cepat. Misalnya saja penggunaan aplikasi WhatsApp. Contoh disrupsi profesi yang kedua yaitu operator warnet yang sekarang sudah mulai jarang ditemukan karena hampir semua orang sudah mahir dalam menggunakan internet dan juga sudah mudah diakses di gadget ataupun di PC masing-masing. Contoh disrupsi yang kedua yaitu disrupsi perusahaan digital. Misalnya saja pasar yang kini semakin hari semakin sepi karena hampir semua kebutuhan sehari-hari bisa dibeli melalui online shop. Sudah banyak online shop yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari sayur, pakaian, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Contoh lain disrupsi perusahaan digital yaitu pengecekan kesehatan melalui aplikasi kesehatan secara online. Jadi sudah tidak perlu lagi kita untuk datang ke klinik ataupun ke rumah sakit. Pemeriksaan bisa dilaksanakan di rumah menggunakan aplikasi online seperti contohnya Halodoc. Terdapat 6 perangkap yang menjadi penyebab disrupsi dalam segala bidang. Yang pertama adalah sukses trap, di mana kita masuk ke zona nyaman yang membuat suatu perusahaan tidak mampu menangkap sinyal-sinyal perubahan yang terjadi di pasar, sehingga perusahaan tersebut akan terlena dan pada akhirnya akan ketinggalan zaman dengan perkembangan-perkembangan pasar yang sudah terjadi. Kedua, kompetensi trap atau lalai mengembangkan kompetensi baru. Banyak sekali pengusaha yang menganggap dirinya sudah cukup berkompeten, padahal zaman selalu berubah dan berkembang. Jika perusahaan tidak mau belajar hal baru, maka perusahaan bisa terjebak dengan kemampuannya sendiri. Yang ketiga adalah sunk-cost trap atau kurang keberanian, yaitu apabila suatu pengusaha kurang keberanian dalam mengembangkan usahanya. Yang keempat adalah blame trap, yaitu mencari kambing hitam, di mana suatu perusahaan cenderung mencari siapa yang bisa disalahkan dan bukannya membereskan masalahnya serta mengevaluasi diri. Yang kelima adalah cannibalism trap, lebih
nyaman dengan sesuatu yang lama seperti kisah Kodak yang menolak pembaruan kamera digital karena takut tersaingi. Tapi justru masyarakat lebih memilih menggunakan kamera digital karena dinilai lebih praktis dan lebih efisien. Yang keenam adalah confirmation trap atau sebuah upaya meminta konfirmasi dari pihak lain terhadap suatu bisnis yang dipilih. Adapun dampak positif disrupsi dari berbagai industri, yang pertama adalah disrupsi berakibat pada penghemat biaya melalui proses yang lebih simpel. Yang kedua, disrupsi membuat kualitas apapun yang dihasilkan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Yang ketiga, disrupsi membuat segala sesuatu menjadi lebih cerdas, hemat waktu, akurat, dan lain sebagainya. Materi pertemuan keempat, Digital Business E-commerce. E-commerce adalah salah satu proses atau transaksi jual beli serta pengiriman atau pertukaran barang atau jasa melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan bagian dari e-business. E-business menurut Kelly Rayner memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan e-commerce, yaitu selain termasuk aktivitas jual beli produk dan jasa, juga pelayanan konsumen, kerjasama dengan para mitra bisnis, pembelajaran bisnis melalui e-learning, dan pelaksanaan tugas-tugas bisnis internal perusahaan yang dilakukan secara elektronik. Terdapat dua tipe umum dari e-commerce, yaitu B2C atau business to consumer, yaitu transaksi online antara perusahaan dengan konsumen, dan yang kedua adalah business to business atau B2B, yaitu transaksi online antara perusahaan ke perusahaan lain. Adapun beberapa manfaat dari e-commerce, yang pertama yaitu bisa diakses di mana saja, yang kedua lebih banyak pilihan produk dan jasa, yang ketiga kemudahan dalam mendapatkan layanan umum, yang keempat kecepatan time to market, dan yang kelima pengurangan biaya operasional khususnya bagi perusahaan terkait. Materi pertemuan ketujuh, perkembangan tren digital di masa depan. Perkembangan teknologi akan terus memiliki kemajuan dalam berbagai bidang di masa yang akan mendatang. Salah satunya yaitu bidang bisnis digital. Terdapat beberapa faktor perkembangan bisnis digital pada era masa yang akan mendatang. Yang pertama adalah tren pasar, yang kedua adalah perkembangan teknologi, yang ketiga adalah kondisi masyarakat, yang keempat adalah perubahan kondisi politik, dan yang kelima adalah kemajuan digital marketing. Terdapat 5 tren teknologi yang akan terus membantu bisnis. Yang pertama adalah AI. AI atau kecerdasan buatan sekarang sudah banyak membantu dalam hal analisis data, otomatisasi proses, dan personalisasi lainnya. Contohnya seperti chatbot berbasis AI. Yang kedua adalah Internet of Things atau IoT, di mana IoT memungkinkan perangkat terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, mengumpulkan dan menganalisis data secara real time. Yang ketiga adalah machine learning atau pembelajaran mesin yang merupakan cabang dari kecerdasan buatan, hanya saja berfokus pada pengembangan algoritma dan model yang memungkinkan komputer untuk belajar dari dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data. Yang keempat adalah vintage atau financial technology, adalah suatu bentuk pengembangan inovasi teknologi dalam industri keuangan, di mana fintech mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien, mudah diakses, dan inovatif. Dan yang terakhir adalah big data dan analitik. Tentu dalam perkembangan teknologi terdapat dampak positif dan juga dampak negatif. Berikut ini dampak positif dan juga dampak negatif dari perkembangan teknologi. Materi pertemuan ke-9, Internet of Things. Internet of Things atau yang biasa disebut dengan istilah IoT adalah teknologi yang memungkinkan segala hal terkoneksi dengan internet yang bertujuan memperluas manfaat untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Salah satu contoh penerapan IoT yaitu smart home, di mana semakin banyak peralatan rumah yang terhubung ke internet dan bisa diperintah secara jarak jauh melalui smartphone. Contoh penerapan IoT yang kedua yaitu pengecekan kesehatan hewan ternak dengan memanfaatkan sensor. Sensor ini diantaranya yaitu sensor gerakan, suhu, kelembapan, gas, pengenalan suara, nutrisi, dan pendeteksi posisi.
Sensor ini nantinya akan diletakkan di beberapa bagian tubuh pada hewan sapi. Lalu, bagaimana sih cara kerja dari IoT? Yang pertama, IoT itu dimulai dengan perangkat yang dilengkapi dengan sensor. Nah, perangkat IoT ini terhubung ke internet melalui berbagai jenis konektivitas seperti Wi-Fi, Bluetooth, maupun jaringan seluler. Data yang dikumpulkan oleh sensor kemudian dikirim ke server atau platform IoT melalui jaringan yang terhubung tadi. Nah, berdasarkan analisis data, sistem IoT dapat mengambil tindakan otomatis atau memberikan informasi kepada pengguna untuk tindakan manual. Pengguna dapat mengakses dan mengontrol perangkat IoT melalui aplikasi atau dashboard. Akan tetapi, perlu juga adanya sistem keamanan, di mana data yang dikirim dan diterima harus dienkripsi untuk melindungi dari akses tidak sah. Materi 10 dan 11 tentang cyber security. Cyber security adalah praktik melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. Serangan ini biasanya bertujuan untuk mengakses, mengubah, atau menghancurkan informasi sensitif. Bisa juga dimanfaatkan untuk memeras uang dari pengguna atau mengganggu operasi bisnis. Terdapat beberapa elemen-elemen utama dari cyber security. Yang pertama adalah keamanan jaringan yang bertujuan untuk melindungi jaringan komputer dari intrusi. Yang kedua adalah keamanan aplikasi yang bertujuan untuk memastikan aplikasi aman dari ancaman. Yang ketiga adalah keamanan informasi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang keempat adalah keamanan operasional yang mencakup proses dari keputusan untuk menangani dan melindungi data aset. Yang kelima adalah pendidikan dan kesadaran pengguna. Yang keenam adalah perencanaan pemulihan bencana dan kontinuitas bisnis. Yang ketujuh adalah keamanan fisik. Yang kedelapan adalah keamanan cloud. Adapun contoh studi kasus dari cyber security seperti yang menimpa Kominfo yang terkena serangan ransomware dan semua data-data diretas oleh hacker. Ransomware sendiri adalah jenis malware yang mengenkripsi data korban atau mengunci perangkatnya, kemudian menuntut tebusan atau ransom. Materi 13 dan 14 Basic Computer Programming. Yang pertama adalah tentang algoritma dan logical thinking. Algoritma merupakan urutan langkah-langkah yang disusun secara logis dalam penyelesaian sebuah masalah. Sedangkan logical thinking atau berpikir logis adalah tindakan menganalisis situasi dan menghasilkan solusi yang masuk akal. Terdapat beberapa jenis struktur algoritma. Yang pertama yaitu struktur berurutan atau sequencing, di mana setiap pernyataan atau instruksi dieksekusi satu persatu mulai dari yang pertama hingga yang terakhir. Yang kedua adalah struktur pemilihan keputusan atau branching, di mana struktur ini memungkinkan algoritma untuk membentuk keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dan yang terakhir adalah struktur pengulangan atau looping, di mana struktur ini digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang berdasarkan kondisi yang ditentukan. Selanjutnya adalah beberapa contoh dari bahasa pemrograman, ada JavaScript, C, C++, dan Python. Selanjutnya adalah pembahasan tugas tentang sebaran tumpahan minyak atau oil spill di perairan Pulau Madura, di mana tumpahan minyak ditandai dengan warna merah pada hasil running. Ini adalah skrip yang digunakan yang diperoleh dari ChatGPT kemudian diolah dengan Google Earth Engine. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.